Halo. Ini saya udah bisa langsung apa nanti bisa share screen Iya. udah dikasih ini. Aku kasih sedikit ini dulu ya kata pembuka. Review. Selamat siang semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan profit selalu. Hari ini kita akan menyelenggarakan webinar edukasi dengan emiten PT Surya Semesta Internusa atau kode saham SSIA yang akan diwakilkan oleh Bu Erlin dan Ibu Ruth Arifina. Sebelumnya kita disclaimer dulu, pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. SSIA sebelumnya dikenal sebagai PT Multi Investment Limited, didirikan 15 Juni tahun 1971. Nama perusahaan kemudian dirubah menjadi PT Surya Semesta Internusa atau SSIA pada tahun 1995. Bisnis utama SSIA melibatkan pengembangan kawasan industri dan properti, konstruksi, dan perhotelan. SSIA mencatatkan sahamnya di Bursa Efek menjadi perusahaan publik pada tanggal 27 Maret 1997. Ibu Erlin Budiman lulus dengan gelar dual master di bidang keuangan dan ilmu komputer dari Amerika Serikat. Lebih dari 15 tahun pengalaman dalam menerjemahkan tujuan perusahaan, rencana model bisnis, dan kinerja menjadi narasi dan fakta. Ibu Ruth Arifina lulus dengan gelar master di bidang Corporate Communication dari London School of Public Relations. Pengalaman lebih dari 10 tahun dalam public relation, komunikasi internal dan eksternal, event management, CSR, dan sustainability. Baiklah, tanpa berlama-lama, hari ini mari kita mulai webinar dengan SSIA yang akan diwakilkan Bu Erlin dan Bu Ruth. Silakan untuk Bu Erlin dan Bu Ruth untuk memulai webinar kita hari ini. Siang Ibu Rita, Ibu Erlin, dan Bapak Ibu semua. Siang. Ya, kita mulai ya untuk pemaparan hari ini. Ya, silakan. Agenda pemaparan hari ini antara lain mengenai sekilas SSIA, significant events, strategi keberlanjutan SSIA, highlights kinerja 9 bulan pertama SSIA, dan full year outlook 2023 dan 2024 SSIA. Berikutnya, untuk struktur perusahaan SSIA terdiri dari 3 bisnis unit, antara lain bisnis unit properti yaitu PT Surya Cipta Swadaya, pengembang kawasan industri Surya Cipta dan Subang Smartpolitan. Kemudian ada PT TCP Internusa, pengembang residensial Eden House Simatupang dan Glodok Plaza. Berikutnya, bisnis unit konstruksi yaitu Nusaraya Cipta Tbk yang membangun gedung tinggi, fasilitas komersial maupun infrastruktur jalan tol. Dan bisnis unit perhotelan dengan Hotel Bintang 5 Melia Bali, Grand Melia Jakarta, dan Umana Bali. Dan di bawah PT Surya Internusa Hotels ada 8 unit Hotel Batika serta Plaza Hotel Glodok. Berikutnya adalah manajemen SSIA dengan jajaran direksi dan dewan komisaris dengan pengalaman lebih dari 25 tahun, dengan anggota komisaris yang baru diangkat pada rapat umum pemegang saham tahun ini yaitu Bapak Bejo Wiantono dan Bapak Irawan Chandra. Selanjutnya, struktur kepemilikan saham SSIA per 30 September 2023 lebih dari 5% dimiliki oleh PT Atman Investment Utama, PT Persada Capital Investama, Interpret Investment Limited, Reksadana HPAM, dan sisanya dimiliki oleh publik. SSIA memiliki bisnis utama non-recurring income yaitu konstruksi, kawasan industri dan real estate, serta recurring income berupa hotel, rental parkir, dan maintenance. Berikutnya adalah jejak rekam operasional SSIA yang didirikan sebagai pengembang properti di tahun 1971 dan pada 1983 membangun Melia Bali, di tahun 91 mengembangkan kawasan industri Surya Cipta di Karawang, dan pada tahun 94 mengakuisisi PT Nusaraya Cipta. Di tahun 97 SSIA tercatat di Bursa Efek Indonesia, dan selanjutnya pada 2013 Nusaraya Cipta juga melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia, dan di 2020 melakukan peletakan batu pertama di Subang Smartpolitan. Berikutnya,
SSIA hadir di 13 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Jabodetabek, Karawang, Subang, Cirebon, Semarang, Surabaya, Bali, Lampung, Pekanbaru, Palembang, Medan, dan terakhir di Jayapura. Berikutnya, untuk strategi perusahaan ke depan, yaitu melanjutkan fokus di bidang konstruksi dan pengembangan properti di Indonesia, strategi persediaan tanah yang tepat untuk mencapai laba yang berkelanjutan dan optimal, diversifikasi produk, segmen, dan geografis yang berkelanjutan, dan peningkatan recurring income melalui unit usaha perhotelan dan properti komersial. Berikutnya adalah untuk significant events yang berlangsung dari Januari hingga saat ini. Di tahun Januari 2023 dilakukan penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol oleh BPJT PUPR dan PT Jasa Marga Akses Patiman yang salah satu shareholdersnya adalah PT Nusaraya Cipta. Berikut ini adalah peta jalan tol dengan akses langsung ke Pelabuhan Patiman. Ya, di 5 April, PLN dan Surya Cipta menandatangani nota kesepahaman penyediaan listrik di kawasan Subang Smartpolitan. Dan di 10 April, Travelio memperoleh pendanaan seri C. Berikutnya, di 22 November 2023, Subang Smartpolitan memperoleh fasilitas kredit sindikasi dari PT Sarana Multi Infrastruktur dan BCA sebesar 1,5 triliun. Di November 2023, SSIA dan Hilton mengumumkan pembukaan Umana Bali LXR dan LXR Hotels and Resorts yang merupakan resort pertama di Asia Tenggara yang dikelola oleh Hilton. Berikutnya untuk SSIA keberlanjutan dan kinerja akan saya serahkan kepada Ibu Erlin. Silakan Bu. Oke, terima kasih Ron. Ini saya lanjutkan dengan SSIA Sustainability. Ini juga kita memang sudah mulai ya sejak Subang itu direncanakan awal mula. Subang mulai land acquisition itu sekitar tahun 2014. Kemudian kita bikin master plan-nya. Nah, jadi berkembang SSIA Group pun tidak terlepas dari sustainability strategi. Berikut adalah strategi yang sudah kita tetapkan untuk the group, termasuk product, environment, people, community, dan juga semuanya ini untuk mencapai sustainability governance. Di produk itu terdiri dari product dan services, ada customer health and safety, materials, economic performance. Kemudian under environment, ESG material issues-nya terdiri dari energy, emission, water, and affluent. Kemudian untuk people ini tidak terlepas dari training and education dan juga health and safety dari our human resources. Kemudian untuk community, we are not only focusing on our profit or only business saja, tapi kita juga memperhatikan lingkungan sekitar di mana kita melakukan business. Kemudian sustainability governance juga yang terus-menerus kita perbaharui sesuai dengan kemajuan perusahaan dan juga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi kita revamp our policy, procedure, and governance from time to time as needed. Kemudian ini adalah sustainability strategy yang telah tadi saya sudah sampaikan. Ini adalah beberapa achievement yang telah kita capai tahun 2023 dan sebelumnya, yaitu Surya Cipta menerima ranking tertinggi di Eco Industrial Park by UNIDO. Kemudian Surya Cipta Karawang menerima Indy 4.0 Special Award for Smart Industrial Estate. Kemudian juga Surya Cipta Karawang menerima Blue Proper Certification. Ini quite achievement ya, karena tidak semua property atau event industri dapat mencapai Blue Proper Certification. Kemudian Surya Cipta juga designated atau ditunjuk sebagai OVNI atau National Vital Project in Industrial Sector. Another achievement for Surya Cipta sebagai penandatangan untuk memproteksi atau melindungi non-renewable resources.
Kemudian ini under kita punya residential Eden House Simatupang yang terletak di Jakarta Selatan, menerima award sebagai Best Luxury Housing Project with Garden Concept. Kemudian kita juga sebagai grup mencapai lebih dari 90% customer satisfaction score. Kita juga maintain sebagai zero facilities across the businesses. Kemudian kita juga dari tahun 2022 itu meningkat 33% in terms of training hours. Nah ini memang mungkin a bit old data ya, cuma kita punya full year itu kan masih under audit. Jadi saat ini saya belum bisa kasih secara angka official, but nanti saat di belakang akan saya kasih gambaran full year 2023. Tapi untuk presentasi ini saya akan cepat saja untuk review 9-month achievement sebagai gambaran kenapa kita bisa mencapai full year 2003-nya cukup baik gitu. Ini revenue kalau kita lihat ya dari tahun 2022 ini peningkatannya cukup baik ya, dari 2,5 triliun menjadi 3 triliun. Ini pencapaiannya adalah kita melihat dari hospitality yang tadinya menyumbang 15%, sekarang sudah 9 bulan ini menyumbang 22%. Kemudian EBITDA juga disumbangkan oleh sektor properti dari 19%, kemudian menjadi 40%, sehingga kita mencapai 340 billion dari 200 billion. Kemudian financial highlights-nya, konsolidasi revenue naik 22%, gross profit naik 40%, kemudian EBITDA yang tadi sudah saya sampaikan 52% kenaikan. Nah, net income ini sepertinya kayak turun ya 134%. Just to note, tahun 2022 itu kita ada one-off divestment, yaitu pergudangan kita itu di divest. Jadi menyebabkan net profitnya jumping ya dari quarter sebelumnya. Nah, tapi kalau kita bandingkan apple to apple, itu net profitnya itu sebetulnya kalau kita take out the divestment, net profit SSIA itu naik 82,7%. Dari minus 137 ini di sini full year 2022 menjadi negatif 24 billion. Nah ini diperkirakan ya untuk full year 2023-nya ini ada big jump in terms of net profit. Kita ini bisa mencapai minimum di atas 100 miliar rupiah untuk net profitnya. Ini saya ngomong minimum karena kelihatannya kita ada peningkatan besar di konstruksi hospital dan juga big jump di properti. Nanti detailnya akan saya sampaikan di slide di belakang. Nah kemudian untuk financial highlight ini breakdown revenue ya. Propertinya naik 13%, construction naik 13%, dan hospitality tadi seperti telah dikemukakan naiknya jump very high 77%. Untuk pencapaian 9 bulan ini, slide ini saya mau kasih tahu aja sebagai recurring revenue-nya ini juga mengalami peningkatan 51%. Recurring revenue-nya SSIA terhadap total revenue itu accounted sekitar saat ini sekitar 30% ya. Nah, kedepannya juga kita mau boost ini recurring revenue supaya kita manage resiko lebih baik. Nah, ini in terms of balance sheet, total aset 8 triliun rupiah. Kemudian kalau kita lihat berikutnya, sebentar ya, total aset cash 681 miliar rupiah. Nah ini cash ini kelihatannya kan seperti turun ya dari tahun lalu. Ini disebabkan karena kita ada pembayaran AFC loan sebagian. Kemudian juga kalau kita lihat ini real estate aset ini di kolom. Kenapa naik terus ya? Ini karena kita melakukan land acquisition di Subang. Kita terus melakukannya saat ini per 2023 itu ya, 23. Kita sudah mengakuisisi 1.500 hektar sekitar semua. Nah kemudian ini kita punya DER atau debt to equity ratio saat ini juga masih sangat-sangat healthy, 55% yang terdiri dari total debt-nya 2,3 triliun rupiah, dan juga kalau kita lihat tadi cash-nya sekitar 600 or close to 700 billion.
Nah, ini debt-nya terdiri dari IFC loan 905 miliar rupiah dan juga adanya loan in terms of rupiah 1,4 triliun rupiah. Nah, tadi Ruth sudah juga mengemukakan kita menerima sindikasi loan sebesar 1,5 ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk merefinance IFC loan ini. Nah, 1,5 triliun ini periodnya selama 10 tahun. Jadi ini very good loan for Subang Smartpolitan yang memang dimana properti itu dibutuhkan waktu yang cukup panjang untuk development. Nah, ini this is very exciting item ya. Kalau kita lihat ini global economic itu kelihatannya akan menurun ya. For the past dari tahun 2021-2024 forecast juga kelihatannya akan menurun. Namun kalau kita lihat Indonesia in particular, we are quite still strong in terms of GDP, yaitu 2022, 2023, 2024 itu masih berada di level 5%. Nah, dengan demikian, walaupun kita tetap harus berhati-hati karena ada geopolitik ya yang terjadi di global, kita lihat 2023 ini konservatif, SSI itu naik 7% in terms of revenue. I'm talking about konservatif, jadi ini namanya minimum, can be more. EBITDA-nya naik 24%, di mana ini didukung oleh hospitality, construction, dan juga semua properti semua naik. Tapi pendukung utamanya adalah dari sektor properti karena di akhir tahun 2023 kita membukukan lahan cukup banyak. Nah, talking about 2024, ini revenue kemungkinan kita lihat bisa naik 15%. Kemudian EBITDA malah lebih naik dari 24%, kita lihat bisa naik 40%. Pendukungnya adalah, nanti pendukungnya saya masuk dulu ke sini ya sebentar supaya kita langsung. Nah, ini pendukungnya adalah, ini kita lihat 2023 ini ada kenaikan 64% in terms of marketing sales, yaitu dari Kerawang yang bagian warnanya coklat tua, dan Subang yang warnanya oranye. Ini naik 64% dari tahun 2022. Kita harapkan, dikarenakan ini cukup banyak ya permintaan lahan untuk Subang dan juga Kerawang, kita melihat tahun ini kita bisa book marketing sales 65 hektar, yaitu untuk mencapai 217% kenaikan dari tahun 2023. Sedangkan accounting sales-nya ini adalah yang dibukukan sebagai revenue, targetnya akan naik 212%. Datangnya dari Subang, kita harapkan dapat membukukan 40 hektar, dan sedangkan Kerawang jualan 20, kita juga langsung bukukan di tahun yang sama. Nah, sekarang saya balik dulu mengenai industrial estate-nya SSIA ya. Industrial estate tadi kalau kita lihat chart ya, Kerawang itu adalah yang ini, yang Surya Cipta City Industry ya, Kerawang. Nah, kalau untuk Subang adalah yang di Subang Smartpolitan. Nah, untuk lebih lengkapnya kita lihat ini Kerawang memang sudah saat ini lahannya udah tidak banyak lagi ya, sekitar maybe 70 hectares left. Tapi kita juga sangat very excited untuk lahan berikutnya, yaitu Subang Smartpolitan, di mana sudah tersedia 400 hektar yang ready for sale. Ini Subang ini kalau kita lihat terletak di 89 km, dan ini jaraknya dari Patimban Simport adalah 37 kilo. Tadi juga sudah dikemukakan toll road ini saat ini sudah ditandatangani ya untuk konsorsiumnya yang dikerjakan oleh pemerintah. Di sini sekitar 23 km. 23, sedangkan yang untuk konsorsium dikerjakan 14 km. Nah, untuk Surya Cipta Industri sendiri terletak di kilometer 64. Ini kita mulai Surya Cipta ini tahun 90-an. Jadi kalau kita lihat ini semua dari Bekasi, Cikarang Barat, Cikarang Timur, Cawang Barat, ini semua adalah automotive hub all the way to Surya Cipta. SSIA melihat ini otomotif ini akan berkembang terus ke arahnya ke Subang ya, karena lahan juga di sini sudah makin sedikit dan juga semakin tinggi harganya untuk land acquisition price. Nah, ditambah juga dengan Patimban Seaport ini kan sebagai otomotif seaport ke depannya,
Dan ini menyebabkan Subang Smart Bulletin itu sangat strategis dan dikelilingi oleh major infrastruktur. Nah, ini untuk property business segment, kalau kita lihat Suracipta Kerawang dan Subang Smart Bulletin kita gabungkan, ini per 9 bulan ini ada di 1,7, tapi per full year itu kita ada di 1,8 juta, jadi quite flat dari tahun 2022 ya. Sedangkan ini tadi sudah dibicarakan juga, properti naik 13%, namun kalau kita lihat rental property ini adalah recurring income-nya yang dari property business. Kemudian industrial asset ya memang terlihat land sales itu masih berpegang cukup besar untuk property business segment revenue-nya SSIA. Nah, ini untuk Suracipta City of Industry Kerawang, inventory land tadi setelah dikemukakan sisanya 71, dan tahun 2024 kita akan jual sekitar 20 hektar. So we still have some land left about 50 hektar gitu. Tapi Suracipta Kerawang ini kita lihat sudah menjadi industrial estate yang sudah cukup sustain ya, di mana tenantnya juga terdiri dari 150 prestigious global companies. Jadi recurring income-nya itu sudah cukup untuk cover the hotel office expenses. Ya, ini cuma tinggal sedikit lagi. Jadi kita juga melihat it's just a matter of time untuk divest the whole land. Nah, ini beberapa prominent name yang sudah masuk di Suracipta City of Industry Kerawang. Ini saya mau kasih note aja. Jadi ini kalau ini dari mapnya ini Jakarta, ini adalah Cikopo Palimanan. Jadi ini adalah kalau dari Toro Cikampek, ini Suracipta ada posisinya di selatan ya. Jadi harus ke sini dulu baru nanti di bawah selatan. Nah, saat ini fase 1 udah terjual habis, fase 2 dan fase 3 yang sisanya tadi saya bilang ini ada 71 hektar. Ini tadi saya sudah jelaskan ya untuk marketing sales and accounting sales. We are very happy to welcome 2024 karena dengan banyaknya permintaan lahan ya, not only in Kerawang yang saat ini sekitar 100 hektar in pipeline. Makanya kita juga cukup confident, kita target 20 hektar ini sangat-sangat achievable. Kemudian untuk Subang sendiri target 45 hektar dari total pipeline itu sekitar 400 hektar. Dan accounting sales pun kita lahannya sudah kita berharap untuk serah terima kepada tenant sebesar 40 hektar di tahun yang sama. Itu untuk Subang, dan untuk Kerawang 20 hektar. Nah, ini adalah Eden House Simatupang, di mana terdiri dari Eden House Simatupang 21 boutique houses. Itu kalau ditranslate sebagai 300 miliar rupiah in value. Saat ini sudah terjual 39 unit atau 283 miliar rupiah per akhir tahun 2023. Jadi ada sisanya 2 unit yang akan terjual tahun ini. Nah, dari 39 unit ini marketing sales 37 unit yang sudah dibukukan sebagai revenue. This is Eden House Simatupang ini, kalau kita lihat walaupun di tahun 2020 ya baru di groundbreaking, tapi karena memang marketnya sangat-sangat spesifik untuk target market yang cukup kecil ya, dan juga middle class up, jadi sellingnya cukup baik ya, walaupun during pandemic tapi bisa menjual lahan, dan saat ini sudah tinggal 2 unit tersisa. Another thing untuk konstruksi, ini saya cepat aja ya, mungkin para peserta hari ini pun sudah cukup familiar dengan construction business di private sector. Ini agak berbeda dengan BUMN, karena untuk private sector setelah mendapatkan tender, kita menang ya tender, itu kita menerima yang namanya down payment sekitar 10-20%, yang biasanya kita lock untuk material yang cukup sensitif terhadap US dollar. Nah, biasanya untuk pembangunan yang cukup besar ya, ini memakan waktu 1-3 tahun untuk high-rise building. Nah, setelah project jalan, kita melakukan billing ya. Jadi setelah tiap akhir bulan kita melakukan billing sesuai dengan progres konstruksi. Nah, setelah selesai dilakukan first delivery, kemudian adanya delivery and handover di mana 6-12 bulan setelah first delivery.
Nah, ini di mana ada retention period, retention period itu adalah 5% dari project value-nya. Setelah selesai retention period, kemudian adalah final delivery. Tapi kalau secara revenue recognition, ini di mana progress dilakukan, kita melakukan billing, ini revenue juga sudah akan dibukukan. Gitu. Jadi kalau kita lihat resiko construction Nusaraya ini cukup sangat bisa di-manage ya. Karena bila terjadi keterlambatan pembayaran pun kita akhirnya menunda untuk melakukan konstruksi berikutnya. Itu kalau memang dari project owner diminta untuk cepat, untuk speed up the process, we can also do that. Nanti terrefleksikan di billing tagihannya. Nah, ini kalau kita lihat konstruksi bisnis, Nusaraya ini bisa dibilang top 2 or top 3 ya biasanya in the market setelah total TOTL ya, total bangun persada. Nah, tahun 2023 kita berada di 2 triliun rupiah sebagai untuk revenue-nya, dan total berada di 2,1, dan yang lainnya semua kelihatannya agak kita punya peers ada cukup jauh ya di bawah total dan Nusaraya. Nah, ini kalau kita lihat juga dari sisi perbandingan 9 months 2022 sama 2023, kelihatannya juga semua dari Nusaraya adanya kenaikan revenue dari 1,8 menjadi 2 triliun rupiah. Profitability pun kita cukup baik ya, berada di 4,1% per 9 months, dan juga untuk posisi kedua setelah total bangun persada. Nah, untuk Nusaraya Cipta, ini pencapaian 9 bulan ya, saya skip dulu karena kita akan masuk ke yang full year-nya. Ini beberapa building yang telah new contract yang kita raih tahun 2023 ya. Ini mungkin diantaranya yang besar-besar ya, kita membangun kerjasama dengan BSD Tangerang, kemudian adanya Museum Budaya Sains Teknologi Surakarta, kemudian juga kita bangun luxury hotel Labuan Bajo. Ini adalah hotel kedua yang besar yang Nusaraya telah lakukan di Labuan Bajo, dan Nusaraya juga melihat potensi Labuan Bajo ini hotelnya akan terus berkembang, sehingga Nusaraya juga memperluas networknya dengan membuka kantor cabang di Labuan Bajo. Kemudian ini salah satu untuk sinergi, Nusaraya juga membantu untuk land development dan infrastruktur Subang Smart Politan. Another achievement yaitu mendapatkan new contract Hilton Hotel Padalarang Bandung, dan kemudian juga ada di project di Kendal. Oke. So tahun ini kalau kita lihat ya, ini mungkin kalau ini anomali karena ada toll road ya yang memang tapi kalau kita lihat high rise building ini for the past 4 years ini trennya naik terus ya. Dimana kalau saya lihat ini for the past 5 years Nusaraya ini mencapai titik tertingginya di 2023. Jadi kelihatannya ini memang sudah membaik ya. Dari kontrak-kontrak yang didapat, beberapa business owner sudah mulai mau melanjutkan pembangunan high rise buildingnya. Nah, cuma kan memang untuk tahun 2024 ini sepertinya kelihatannya turun ya. Tapi kita masih cukup cautious juga ya 2024 ini karena memang adanya election year, jadi we start with a very conservative untuk new contract target. Tapi nanti kalau misalnya first half kita sudah kelihatan ada gambaran perlu revisi, we will revise our contract accordingly. Namun demikian, revenue diperkirakan naik 7% di tahun 2024 dari tahun 2023. Masuk ke hospitality, ini hotel ini dibilang bisnis segmen yang bisa dibilang sudah fully recovered dari COVID pandemic, dipimpin oleh atau led by Melia Bali. Jadi Bali itu ya kita juga lihat kemarin ya, bulan Desember, Januari sangat penuh. Itu memang juga terlihat dari pencapaian hotel-hotel SSIA di Bali. Melia Bali achieve 80%, ini 66% adalah Batika Hotel, kemudian disusul oleh
Grand Melia Jakarta, kemudian 20% ini Jumana. Nah ini Jumana kenapa kita lihat ya, kalau sebelumnya 2018 tuh cukup baik gitu, berada di 50-60%. Ini kenapa baru cuma 20%? Ini dikarenakan Jumana Bali ini, sorry bukan Jumana, sekarang namanya Umana Bali. Umana melakukan renovasi ya sejak tahun 2022, makanya okupansinya ini masih cukup rendah, dan baru melakukan Umana Bali ini melakukan grand opening under Umana Bali managed by Alexa Hilton's Hotels dan Resort per 23 November 2023. Nah, dan consequently dari occupancy ini yang tinggi-tinggi semua kenaikan, kita melihat adanya revenue jumping ya dari 2022 ke 2023. 47%. Kalau dilihat dari semua bisnis segmen, ini adalah segmen yang tertinggi dengan meraih kenaikan tertinggi di antara 3 segmen SSIA. Ini untuk gambaran tahun 2023 ya, tadi sudah disampaikan 80% Melia. Ini 2024 turun dikarenakan kita akan melakukan Melia Bali ini, kita akan melakukan renovasi di Q4 tahun 2024, karena kita juga ini melihat sebagai strateginya SSIA untuk meningkatkan produk dan jasa kepada our long time customers. Melia Bali Hotel ini sudah didirikan dari tahun 80-an ya. Saat itu Nusa Dua hanya terdiri dari 2 hotel, yaitu Melia di antaranya. Nah, jadi sudah saatnya juga kita akan melakukan major renovation supaya to have new faces of Melia Bali Hotel. Jadi untuk juga new concept, dan dengan harapan kita memberikan produk dan jasa yang jauh lebih baik kepada our long time loyal customers. Kemudian untuk Grand Melia Jakarta, ini kalau kita lihat Grand Melia Jakarta for the past 4 years ini kenaikannya cukup baik, terutama tahun ini dan tahun depan didukung tahun 2023 dan 2024 didukung oleh banyaknya pemilu ya, untuk meeting-meeting yang related dengan pemilu. Nah, kemudian untuk Umana Bali setelah melakukan renovasi ya tahun Jakarta tahun 2022-2023, kita harapkan ini kita targetkan 61% untuk naik dari 21%, dan juga average room rate-nya pun dari sekitar 7,8 juta per room per night menjadi 10,6 juta per room per night. Nah, Batika Hotel bisa dibilang cukup resilient hotel selama pandemik, membukukan 66% tahun lalu. Tahun ini diharapkan membukukan naik 72% untuk 8 lokasi Batika Hotel. Berikutnya adalah Travelio. Travelio ini juga selalu kita melihat Travelio grow from years to years ya, dari GMV tahun 2023 di 552 miliar rupiah akan naik menjadi 30% tahun ini. Kemudian they are also increasing their apartment units dari 14.000 menjadi 16.000. Nah, ini sedikit highlights achievement dari Travelio, yaitu adanya tahun 2023 itu kenaikan 24% di GMV, dan juga adanya tambahan net life units sekitar 3.200. Berikutnya saya masuk ke Subang Smartpolitan, the zoom in. What is Subang Smartpolitan? Kenapa sih kita memilih Subang Smartpolitan? Tadi sebagian sudah saya sampaikan ya, karena kita lihat hubnya otomotif ini akan menyebar, membesar ya, expanded to Subang, to daerah Subang. Nah, Subang juga sangat atraktif dengan minimum wage-nya di 3,2 juta per month untuk minimum wage-nya. Kemudian juga punya labor supply yang cukup banyak ya, 850.000. Nah, untuk Subang Smartpolitan ini kita master plan-nya saat ini yang sebelah selatan ini sudah di groundbreaking ya, sudah groundbreaking di tahun 2020 November. Nah, ini sudah dilakukan marketing sale. Saat ini sudah ada 2 tenant yang masuk ke Subang Smartpolitan, dan diharapkan tahun ini kita akan achieve anchor tenant untuk Subang Smartpolitan. Ini Subang Smartpolitan terdiri dari, ini kalau kita lihat ini adalah the commercial part atau smart core. Ini totalnya kalau dari sini adalah 400 hektar total grossnya untuk fase pertama. Yang ini di sini 60 hektar. Kemudian di sini kita juga alokasikan untuk residential. Di sini ada sekitar 40 hektar. Nah,
Toll road yang mengkoneksikan kita dari Subang Smartpolitan ke Patiman adalah yang ini. Jadi ini toll road ini memang cukup krusial dan sangat strategis untuk menghubungkan dari Patiman Port ke Subang Smartpolitan. Diharapkan toll road Patiman ini groundbreaking di Q1 tahun ini, kemudian exit tol kita yang di sini ya, exit tol ini, dan juga yang dari Patiman ini akan terhubungkan di daerah sini akan selesai rampung di 2025. Sedangkan Subang sendiri untuk fase selatan ini handovernya sudah kita lakukan sebetulnya di 2023 Q3 dan operationnya ditargetkan di Q4 tahun ini. Ini tadi sebagian sudah saya jelaskan, saya skip aja ya ini slide ini karena ini is just kotak-kotak untuk master plan-nya Subang Smartpolitan. Ini adalah value proposition yang di offer oleh Subang Smartpolitan, integrated platform untuk mendrive education and innovation, kemudian juga place untuk melakukan bisnis, juga didukung oleh connectivity yang baik, yaitu kita memang mengarah kepada sustainability and green concept of industrial state, dan juga kita juga menyediakan Subang untuk menjadi komunitas atau tempat yang sangat-sangat nyaman untuk dihuni. Nah, di bagian bisnisnya adalah yang tadi sudah diinformasikan, ini akan kita sediakan infrastruktur untuk bisnis industrial atau manufacturing, dan connectivity-nya kita Subang terkonek oleh major infrastruktur dan juga mempunyai smart and sustainable mobility system. Education and innovation kita menyediakan pusat pelatihan dan juga research and development, dan untuk community kita menyediakan semua fasilitas yang mendukung untuk Subang itu menjadi tempat yang sangat-sangat diidam-idamkan untuk dihuni. Nah, ini contohnya smart infrastruktur yang kita tawarkan di Subang ya, yaitu smart connectivity yaitu 5G high speed connection, kemudian ada monitoring control. Untuk salah satunya adalah smart application yang sudah kita develop, kemudian ada smart mobility yaitu traffic monitoring, yaitu juga ada smart grid untuk sensor monitoring system, kemudian ada water system yang smart and sustainable, dan juga smart healthcare and education. Ini salah satu contoh Subang Smartpolitan. Jadi kalau misalnya ada leaking terjadinya, ini langsung pressure-nya terus terjadi. Kemudian ini reporting ini akan kita send ke cloud server, kemudian data akan ditransformasikan ke monitoring station dan akan diberi notification untuk maintenance, sehingga setelah itu problemnya fix. Nah, ini untuk investment ini memang kalau awal mula kita lihat investmentnya cukup berbeda dengan investment yang in the traditional way. Tapi over time we believe this will lead efficiency in terms of tenant dan juga Subang Smartpolitan sebagai developer. Ya, ini Subang Smartpolitan juga fokus kepada sustainability effort-nya. Ini tahun 2022 bisa dilihat sendiri, kita sudah memfinalisasi WSUD-nya. Terus kita juga conservation of the some plants. Nah, kemudian ada rainwater harvesting 2024, kita terus-menerus akan memfinalisasi PLN, kemudian infrastrukturnya akan terus kita develop, kemudian juga kita akan merecycle campaign, kemudian rooftop solar panel juga akan terus kita kampanyekan, dan juga kita akan install, mengkampanyekan untuk our tenant ya, dan juga 100% house bed operation dan juga EV for operational purposes. Nanti slide ini akan saya share 2025 kita fokusnya kemana, dan 2026 onward sudah terlihat sustainability efforts-nya arahnya kemana. Nah, ini kalau kita lihat Patimban Seaport kita bandingkan dengan Tanjung Priok, ini nanti kalau fase 3 complete, Tanjung Priok itu hanya 32%, atau di mana Patimban itu akan double the capacity of the otomotif car terminalnya. Jadi kalau kita lihat ini di sini saat ini adalah sebentar ini Patimban 600K,
Jadi untuk Tanjung Prioknya adalah di 350K per 2028-2032. Jadi for sure Patimban ada di expect sebagai country main port of export setelah fase ketiganya selesai, di mana Patimban will have container terminal peti kemas sebesar 7,1 juta TEUs. Dan Patimban Car Terminalnya pun akan mencapai 600.000 CBU, doubling atau 2 kali lipat Tanjung Priok punya kapasitas sebesar 350.000 CBU. Ini adalah tahap-tahap untuk Patimban yang saat ini kalau beberapa rekan yang sudah mampir ke Patimban ya, kita juga melakukan site visit ke Patimban setelah site visit dari Subang Smartpolitan. Biasanya ini memang sudah adanya some activities ya di Patimban ini. Memang ini yang selalu kita harapkan adalah connectivity, yaitu toll-nya semoga saja segera di doing the construction, sehingga ini Patimban pun akan menjadi makin hari akan menjadi ramai. Nah, this is last slide for our today's presentation. Sebagai summary, SSIA story is a Subang Smartpolitan story. Subang will stimulate Subang will stimulate Indonesia economic in 2023, dan juga SSCI Construction yaitu Nusaraya akan terus-menerus meleverage expertise in industrial and infrastructure development. Karena itu memang salah satunya our value proposition for our customers. SSCI akan mengenerate higher growth in terms of hospitality, setelahnya rebranding Umana Bali dan juga renovation Melia Bali. Dan kita harapkan dengan adanya higher growth in hospitality, kita juga akan melihat adanya jump in recurring income melalui hotel dan juga Subang Subang infrastruktur. Ya, itu sudah terakhir slide terakhir untuk presentasi hari ini. Mungkin saya kembalikan kepada Cirita ya. Oke, thank you banget untuk Bu Ruth dan Ci Erlin untuk presentationnya yang sangat quite impressive dan juga full dari semua lini bisnis dari SSIA. Memang nih udah ada beberapa pertanyaan sih ya dari teman-teman di sini. Tapi mungkin aku nanya dulu dikit ya. Kalau untuk target 2023 itu kemarin sempat terpenuhi apa enggak sih? Atau kayaknya kemarin tuh yang terakhir aku ikutin masih kurang dikit deh. Ya, jadi gini, kalau untuk 2023 saya lihat sini ya. Jadi kalau untuk Nusaraya, kalau kita lihat ya, jadi kalau dari sisi Nusaraya dan hospitality itu kita exit target. Karena didukung oleh sebenarnya Melia Jakarta doing well. Melia Bali juga doing extremely well. Namun memang kalau kita lihat yang Batika naik, cuma memang itu inilah maksudnya masih sesuai dengan target. Tapi yang exit itu adalah The Melia Hotel Jakarta. Nah, untuk Nusaraya pun ini dia exit dari kita punya target. Nah, namun memang kalau kita lihat industrial estate ya. Nah, ini kalau kita lihat ini kan 2 hektar nih 2023 ya cerita. Tadinya kita ini adalah geser nih dari tahun ini, kita targetannya tadinya sekitar 60 hektar ya. Achievementnya memang jauh di bawah, tapi kita melihat sebenarnya it's just a matter of time. Ini akan geser ke tahun 2024 ini marketing salesnya, karena pipeline-nya itu sangat bisa dibilang sangat banyak ya. Jadi memang industrial estate ini bisa dibilang timing itu agak susah ditebak ya. Jadi tapi kita sangat percaya it's just a matter of time, karena terutama pasar-pasar dari China itu sudah datang sangat banyak untuk berkunjung di Subang Smartpolitan. Oke, nice. Jadi untuk target yang 2024 ini jadi ini ya 65 ya, Ci? Ya, target untuk properti dari SSIA 65 targetnya. Subang dari Subang 45 hektar dan juga Kerawang 20 hektar. Oke.
terus tadi kan Ciarin ada share mengenai Travelio. Ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang saya dapat dari teman-teman di grup WA. Pertanyaan sebenarnya cukup menarik nih, kan sempat ada isu atau sempat beredar lah bahwa ada potensi bahwa Travelio ini atau under PT Horizon Internusa ini akan IPO atau akan go public. Nah, kira-kira ini akan terrealisasi atau ada di pipeline atau gimana nih Ci? Atau memang nggak sama sekali? Of course, untuk startup itu kan memang pada mulanya selalu kita ada yang namanya exit strategi ya. Yes. Itu dari awal mula kita started ya Travelio. IPO itu menjadi salah satu exit strateginya Travelio. Namun saat ini kita belum bisa kasih banyak update ya tentang IPO. Cuma ya itu sesuatu hal yang selalu kita juga lihat lah ya, apa kalau memang valuationnya cukup baik, itu juga akan kita pertimbangkan. Iya, growth-nya juga lumayan. Ini juga yang tadi Ciarin share juga listing apartemennya juga ada penambahannya. Terus active user-nya gitu juga ada kenaikannya, Ci? Iya, ada kenaikan betul. Nah, ini juga kenapa ini di mana startup ini kalau dibilang tahun 2023 itu kan banyak juga yang memang bisa dibilang tough year ya for startup tahun 2020. Mungkin mulainya dari pandemic. Yes. Tapi untuk Travelio itu justru sebenarnya during the pandemic itu they're doing quite okay ya, dan mereka berhasil mendapatkan Series C di bulan April tahun lalu. Jadi pencapaian karena kita juga melihat ini we are trying to approach the market and then we made it sampai Travelio Series C. Iya sih, karena sebenarnya anak aku juga salah satu active user pada Travelio dan saya lihat sangat-sangat convenient dan sangat cepat sih. Jadi tinggal dikasih nomor atau itu BCA punya account, langsung kita bayar, udah langsung masuk, beres, cepet banget sih. Dan it's very helpful buat kayak anak-anak yang kuliah jauh dari rumah, jadi dia ambil apartment untuk sewa. It's very convenient. Iya, betul. Ini memang mungkin untuk ini ya convenient for apartment owners. Iya. Jadi semua itu ya berada di aplikasi begitu ya. Iya, benar-benar. Oke, mungkin kita akan ambil sebagian pertanyaan nih dari teman-teman yang hadir di sini. Ada nggak corporate action yang akan diambil untuk SSIA untuk mengatasi persoalan tidak adanya pemegang saham pengendali di mana proporsi masyarakat sebesar 72,1? Ya, ini mungkin juga karena memang saya banyak terima pertanyaan ya dari pemegang saham pengendali. Memang kalau sebagai investors yang publik ini mungkin juga bertanya-tanya, jarang sekali company seperti SSIA ya, di mana pemegang saham pengendalinya itu less than 50%. Nah, cuma ini kita bisa sangat assured ya. Ini Arman Investment utama ini adalah family owned. Jadi Pak Johannes Suryajaya sebagai our CEO ini adalah salah satu pemegang saham di Arman. Nah, ini sebetulnya others ini pun others ini juga ada sebagian memang under owners ya, yang memang di bawah 5%, jadi tidak terlihat di chart ini. Nah, cuma mungkin saat ini sih kita belum arahnya ke sana, karena kalau melihat dari resiko kelangsungan bisnis itu saat ini sangat bisa dibilang sangat manageable. Karena Persada Capital Invest sama, for example, ini kan PT-nya Ibu Arini Subianto, di mana dulunya almarhum bapaknya Ibu Arini ini teman baik dari almarhum papanya Pak Johannes. Jadi they have a very good relationship since long time ago. Jadi Persada Capital Invest sama juga bisa dibilang investor yang sangat-sangat mendukung untuk for the group. Nah,
Jadi kalau kita melihat dan Pak Johannes pun sudah memimpin SSIA itu sejak tahun 2001 ya. Jadi it's more than 20 years. Dan saat ini kita melihat Pak Johannes juga masih duduk di board of directors dan juga he's very active in terms of creating strategy for the group, dan juga one of his dream is to have Subang ini menjadi his project untuk di masa depan ya, karena we are also put our hearts and our financial semuanya sekarang diarahkan kepada Subang Smartpolitan. Saya berharap mungkin sudah jawabannya sudah cukup jelas. Kalau memang mungkin mau bertanya lagi silakan ya mengenai pemegang saham pengendali. Iya, dan mungkin bisa saya tambahin dikit bahwa Pak Yohanes sendiri juga memegang sebesar 0,059% ya daripada saham SSIA ini. Apakah ini yang termasuk yang kemarin beliau dapat dari harga pengalihan saham treasury itu ya, Ci Erlin? Ya betul, dari pengalihan saham treasury betul. Dan apakah nanti akan ada saham treasury yang akan jatuh tempo yang nanti akan di-divest juga nggak sih? Jadi saham treasury ini sebetulnya juga kita sebagai employee kita juga punya hak untuk exercise our treasury stock. Jadi ya termasuk the BOD ya. Nah ini juga untuk salah satu strateginya SSIA untuk meningkatkan sense of ownership from the employee side to dia SSIA. Oke. Ya sangat menarik ya. Jadi satu company juga asetnya masih cukup banyak dan bisnisnya juga masih growing. Jadi walaupun aku lihat di sini publiknya cukup banyak, tapi company-nya juga masih komit dengan pemegang saham, BOD-nya juga ada pemegang saham. Jadi aku rasa kalau sebagai investor untuk company yang masih punya long term plan yang masih dijalanin dan consistently terus bertumbuh ya, aku sih ya nggak terlalu khawatir unless company-nya itu bisnisnya udah nggak ada atau udah nggak ada pertumbuhan, ya itu kita agak khawatir. Kalau ini sih aku rasa nggak terlalu takut sih. Terus ini ada pertanyaan juga, anchor tenant apakah ada dari industri EV untuk Subang Metropolitan? Oke, mungkin ralat dikit ya, namanya Subang Smartpolitan. Just to a bit revision. Nah, ini anchor tenant ini anchor tenant untuk Subang ini nggak terlepas dari EV ya. Bisa dibilang belakangan ini kan EV ini sangat-sangat kalau kita lihat di news ya, especially EV dari China itu mau masuk berbondong-bondong mau masuk ke Indonesia ya, memang tidak lain karena ya kita ada nikel ya, memang kita punya sources of nikel. Nah memang belakangan dari tahun 2023 setelah China dibuka untuk traveling, kita banyak menerima permintaan untuk EV. Nah saya tidak bisa bilang anchor tenant-nya memang, tapi kemungkinan besar anchor tenant yang akan yang sedang kita proses ini dari otomotif sektor dan juga termasuk EV. Demikian. Oke. Jadi memang ada potensi untuk itu ya, Ci ya. Oke. Iya. Terus mungkin kita akan ada pertanyaan lagi mengenai pertumbuhan pendapatan dari sektor hotel. Nah, mungkin kan penyebabnya mungkin karena pandeminya udah selesai, jadi kan itu terjadi kenaikan pendapatan, dan mungkin Indonesia juga sebagai salah satu negara yang hari liburnya cukup banyak nih, Ci ya. Nah terutama dalam hal itu membuat tingkat hunian hotel di portofolio SSIA juga terjadi peningkatan ya. Nah mungkin ada faktor lain nggak sih kira-kira yang bisa membuat hotel di SSIA itu membukukan pendapatan yang cukup menarik ya. Makanya kemarin tuh data yang si Ci Arlin kasih, walaupun masih di audit yang full year-nya itu, ini kan
terjadi kenaikan okupansinya juga, occupancy rate-nya juga cukup bagus. Ada faktor lainnya sih selain karena pandemi udah kelar, hari liburnya kita cukup banyak, apa ada faktor lain yang membuat hotel-hotel di under manage atau under SSI ini performance quite well? Mungkin saya bermula dari ini ya, dari hotel yang memang sudah kita miliki cukup lama, yaitu Melia Bali dan Melia Jakarta. Kita mulai lagi dari Melia Bali ya. Melia Bali itu kenapa salah satunya menjadi hotel yang masih favorit di Nusa Dua, walaupun bisa dibilang hotelnya sudah cukup mature ya, I would say ya. Terlihat juga dari room rate-nya itu today sekitar 1,9 juta per room, benar untuk 5 star. Itu bisa dibilang sangat-sangat affordable lah untuk 5 star ya. Namun service yang diberikan oleh Melia Bali itu sebetulnya sangat-sangat lebih dari yang actually the customer pay. Nah ini juga kita salah satunya nggak cuma, jadi strateginya adalah kenapa Melia Bali itu cukup konsisten from years to years itu karena service yang terus-menerus konsisten ya, dan juga produknya yang kita jaga. Dan satu hal adalah diversifikasi. Jadi di mana kalau kita selalu menganalisa yang namanya market ya. Jadi kalau misalnya ada market yang belum kita tap gitu, Melia Bali kita coba masuk ke sana jadi supaya marketnya terus-menerus berkembang. For example, misalnya kalau kita cukup marketnya Amerika belum terlalu banyak di Melia Bali, itu yang kita coba approach, atau market Rusia yang mungkin belum banyak itu belum kita approach. Nah itu membuat Melia Bali itu cukup in the end cukup konsisten in terms of performance. Nah kalau ngomong bicara Melia Jakarta juga sama ya, dari servisnya kita jaga dan juga kita terus juga approach sama buat namanya analisa pasar ya. Nah kalau untuk Melia Jakarta itu fokusnya lebih kepada bisnis hotel dan juga untuk meetings ya. Jadi kita juga melihat potensi-potensi, kita approach BUMN, kita approach private companies or even wedding organizers untuk melakukan their activities in Grand Melia Jakarta. Nah kalau Batika itu sebenarnya kita mulai 2014 ya, itu salah satu strategi kita untuk tidak hanya masuk ke 5-star hotel tapi juga 3-star hotels, di mana Batika itu strateginya adalah berbeda dengan 5-star hotels. Presence itu penting sekali, makanya saat ini kita memiliki 8 lokasi, dan Batika itu secara affordability jauh lebih baik daripada yang 5-star, karena memang kita targetkan untuk domestic market. Dan betul saja waktu tahun 2020, 2021, di mana 5-star hotelnya sangat-sangat melemah ya, dikarenakan COVID, Batika itu malah bisa dibilang yang cukup konsisten gitu untuk pencapaian, karena cukup resilient ya bisa dibilang, karena masih cater for atau serve domestic market, dan juga tidak hanya di Pulau Jawa tapi juga keberadaannya di Sumatera dan juga sekarang ada di Jayapura juga. Oke. Mungkin tambahan lagi cerita sama satu lagi ya. One thing, ini juga mungkin kenapa kita itu ganti ganti operator. Dari sebelumnya kan di Banyantri, ini Umana ya. Banyantri doing very very good ya, kita lihat mereka achieve 60%, under Banyantri itu 60% achievement dan sebenarnya kalau in terms of capital invested itu udah cukup baik lah returnnya. Namun kita melihat Banyantri itu masih sangat kuat di Asian market, whereby kita melihat our property ini harus memiliki market yang cukup diverse. Jadi nggak cuma Asia, tapi juga Eropa, Amerika, dan Australia, ada kontinen gitu. Makanya tahun 2022 kita appointed LXR Hilton, di mana LXR Hilton ini memiliki untuk Hilton Honors-nya itu kan sekitar kalau nggak salah 1 juta membership, dan kita akan leverage from their prominent name ya, reputasi yang cukup baik untuk memanage Umana Bali. Jadi itu salah satunya strategi untuk kita boost revenue untuk our revenue income. Oh, oke. Ya menarik sih. Ternyata dari ganti operator itu bisa juga akan menjadi potensi penambahan occupancy juga ya, Ci ya. Oke. Terus ini mungkin
yang ini Ci, yang mau renovasi di bulan Oktober 2024 untuk Melia itu masih on schedule atau gimana? Ini masih kita planning untuk Melia Bali Oktober ini akan jalan, dan juga kita sudah standby, loan-nya juga sudah approve ya. Jadi it's a matter of time. Karena memang ini salah satu strateginya, Melia Bali will undergo the renovation. Dan juga memiliki konsep yang baru gitu. Konsepnya adalah nanti kita akan menjual kamar itu nggak cuma kamar saja, tapi dibundle with the restorannya. Jadi tapi bundle restoran itu you can as a guest ya, kita bisa datang ke restoran mana aja di Melia Bali nggak perlu bayar lagi gitu. Jadi namanya Melia Paradisus punya konsep ya, dan konsep ini pun sudah dilakukan oleh GM-nya, dicoba ya, test the market, kelihatan cukup berhasil. Jadi ini membuat juga kita confident. We will roll out the new Melia Paradisus ini untuk nanti kalau saat di opening ya di 2024. Oke, menarik sih. Oke, terus ini ada pertanyaan juga dari teman kita di sini. Apakah keunggulan dari Subang Smartpolitan dibanding kawasan industri Batang yang disubsidi oleh pemerintah katanya? Iya, ini mungkin saya sedikit kesini sedikit ya. Salah satunya ini kalau ngomongin keunggulan sih sebenarnya pasti masing-masing industrial punya daya tarik masing-masing ya. It's just like when you are memilih rumah, kenapa saya mau di sini, kenapa si itu mau di sana. At the end of the day semua tergantung kebutuhan. Tapi kalau kita lihat dari Subang sendiri, ini Patimban itu merupakan port yang untuk otomotif, dedicated untuk otomotif. Jadi memang sudah juga perencanaan pemerintah bahwa Patimban port ini untuk otomotif ke depannya. Dan Subang Smartpolitan pun ini menempel dengan Patimban, dekat ya posisinya, dan Subang Baru of course sektornya akan berupa otomotif sektor. Dan untuk kalau kita lihat kedalamannya, ini adalah 10 meter untuk fase 1 dan akan menjadi draftnya 14 meter. Ini adalah keunggulan Patimban Port yang tidak ada di Jawa Tengah. Ini saya bisa bicara dari data ya. Nah, jadi kalau kita lihat in terms of access, Patimban ini sangat aksesnya ini sangat sebentar saya kasih. Patimban ini aksesnya kalau kita lihat ini Patimban di sini ke Subang ini jauh lebih dekat dibandingkan di Jawa Tengah ya. Tapi ini berbicara untuk otomotif sektor. For sure kalau Jawa Tengah yang berdasarkan data minimum wage-nya, they are actually lower daripada Jawa Barat ya. Nah, sektor di Jawa Tengah itu akan menarik untuk certain sektor gitu. Nah, dan another thing yang kita promosikan dari Subang itu yang tadi sudah saya informasikan, we are going to have green sustainability industrial estate. Jadi konsepnya sangat berbeda dengan our existing industrial estate di Kerawang yang masih bisa dibilang waktu itu dibangun tahun 90 ya. Jadi teknologinya pun akan jauh berbeda dari existing karena memang kita juga sudah mengarahnya banyak automation ya. Oke. Menarik ya untuk yang Subang Smartpolitan ini, seperti namanya udah Smartpolitan, memang udah dipersiapkan sedemikian rupa untuk mengadopsi perkembangan zaman sekarang nih. Terus ini kan ini yang memang banyak juga nih ditanya. Kemarin kan SSIA bisa menjual sekitar 23 hektar industrial land di Kerawang sepanjang 2023. Angka ini naik 84% dibanding periode sebelumnya. Tapi ini kan banyak yang mempertanyakan pada saat ini kan SSIA cadangan lahannya di industrial estetik Kerawang itu kan mulai terbatas, kira-kira tuh tersisa sekitar 70 hektar, dimana kurang lebih pengembangan ini cukup 3 hingga 4 tahun ya kira-kira ya. Nah, akan ada nggak sih kan Capex 2024 itu yang disiapkan sekitar 1,3 T ya Ci ya?
Iya betul. Nah, dari 1,3 T ini ada nggak rencana untuk land akuisisi untuk yang Kerawang ini atau gimana nih, Cik? Untuk Kerawang sih kita udah tidak melakukan land acquisition ya. Jadi capex ini dari 1,3 1 triliun didedikasikan untuk Subang Smartpolitan. Jadi 1 triliun itu bisa dibilang sekitar setengah-setengah, 50% tetap kita harus melakukan land acquisition, dan 50% untuk fase 1 yang harus ngebut ya, kita dulu di infrastruktur land development yang fase 1 harus ready, karena kita juga sudah ada tenant yang sudah kita janjikan tahun 2024 ini mereka akan beroperasi di Subang. Oh, I see. Berarti yang untuk Kerawang ini mungkin karena juga dibangun dari tahun 1990 itu kali ya, Ci, juga. Jadi istilahnya mungkin fokusnya sekarang udah berubah ke Subang Smartpolitan itu ya. Di Subang sendiri portofolionya ada sekitar 1.400 hektar ya? Ya, sekarang sudah 1.500 kira-kira. Oh, oke. Udah 1.500 hektar ya. Oke, menarik sih. Oke. Jadi nanti fokus ke depannya akan ada Subang ya berarti ya. Terus apa lagi ya yang aku mau nanyain, portofolio. Oh ya yang di tol Patimban. Tol Patimban itu gimana ya, Ci ya? Kan Ya, potensi kawasan industri yang portfolio SSI yang di Subang ini kan sangat bergantung sama keberadaan tol Patimban. Nah, pengerjaan proyek ini sendiri baru akan rampung sekitar akhir 2024 nih, atau semester pertama 2025. So far tolnya ini udah bagaimana ya istilahnya kelanjutannya atau pengembangannya segala macam? Ya, ini kalau kita lihat ya, tol ini kan memang kalau secara breakdown ya, untuk konsorsium ini 14 kilo, government portion 23 kilo ya. Konsorsium itu terdiri dari Jasa Marga, Nusaraya, PT PP, Adi, Bika, dan Subang Sejahtera. Dan ini untuk investment cost yang JAP ini ya ada 5 triliun, di mana 1,7 itu untuk land acquisition yang sudah diberikan untuk semua 37 kilo 1,7 triliun. Itu sebenarnya loan-nya sendiri sudah turun. Jadi sebenarnya kita maksudnya melakukan namanya land acquisition terus-menerus ya. Memang the most challenging part ini kalau pembangunan tol itu land acquisition ya, walaupun waktu awalnya kalau kita berbicara jalan tol akses Patimban ini September tahun ini sudah mau launching ya, kemungkinan akan mundur ya, realistically speaking 2025. Nah, saat ini government portion ini kalau secara berita ya, bulan November kemarin sudah bilang akan mau mulai dilakukan konstruksinya ya, November. Ini kemungkinan akan dilakukannya sudah mau jalan ini untuk government portion, dan untuk Jasa Marga akses Patimban ini akan jalan di kita harapkan di akhir Q1 atau awal Q2 ini ya, akan mulai melakukan groundbreaking untuk jalan tolnya. Jadi jalan tol ini memang is very crucial for Subang Smartpolitan dan juga untuk Patimban. Memang sangat disayangkan ini posisinya ini sekarang agak mundur dari target ya. Tapi saya bisa pastikan ini tol ini akan jalan. Cuma butuh waktunya aja mundur ya, karena memang land acquisition-nya ini yang bisa dibilang cukup challenging ya. Oke. Menarik. Jadi kita punya satu keyakinan bahwa ini akan terus berlanjut ya, Ci ya. Oke. Mungkin tadi ada pertanyaan lagi. Nah, kalau infrastruktur yang akan dikembangkan pada SSIA tahun 2024 seperti jalan, tipping, water, dan cut and fill, itu bagaimana, Ci, untuk kelanjutannya? Untuk Subang ya. Jadi yang akan kita lakukan adalah sebelah sini di fase 1. Ini tetap kita lakukan ya, kita jalankan. Yaitu makanya kita
menerima ini funding ini 1,5 triliun adalah untuk Subang Smart Politan. Jadi yang paling utama adalah the funding is ready, dan sekarang adalah eksekusi ya, kita mau harus istilahnya melakukan service excellence atau service excellence to develop Subang supaya ready untuk our tenant in Q4 ya, Q4 2024. Oh, oke. Kelihatannya ini udah nggak ada pertanyaan lagi ya, Ci. Mungkin udah lumayan dapet insight dari Ci Erlin dan timnya. Mungkin kalau begini kita mungkin bisa masuk ke technical kali ya, Ci ya. Boleh. Nanti kalau teman-teman kalau ada pertanyaan lagi mungkin bisa langsung ke Ci Erlin atau Burut atau gimana nih, bisa kadang-kadang kan mungkin sekarang mereka nggak inget nih atau nggak tahu mau nanya apa, kayak udah dapat beberapa penjelasan. Nah kalau misalnya ada pertanyaan berikutnya bisa kontak kemana, Ci? Ini saya punya kontak ya sebenarnya. Ya, boleh. Ini sebentar share. Ini kalau ada pertanyaan bisa diajukan ke my email. Sebentar. Ci Erlin ini udah lama banget juga ya di SSIA ya, Ci. Dulu kita tahun berapa ya ketemu waktu di acara gathering yang diadakan di gedung, aduh aku lupa di gedung apa ya namanya. Itu udah lama banget loh. Sorry, saya iya udah been a while. let me just do this. Sebentar. Share. Udah kelihatan ini ya, saya share screen sebentar kesini. It's a very interesting company I would say ya. Yes. Karena memang cukup volatile ya, karena industrial estate itu the nature of industrial estate itu cukup volatile, but somehow kalau misalnya saatnya tepat, itu sangat-sangat menarik. Karena bisa tiba-tiba kita tuh jualan sampai kehabisan lahan. Oh, okay. That happened in Kawang. Di mana tahun 98 susah sekali untuk berjualan karena economic crisis, right? Tapi tahun 2020 booming, di mana otomotif itu melakukan ekspansi besar-besaran ya. Jadi saat itu juga harga saham kita berlipat-lipat. Benar. Iya. Jadi saat ini juga kita just waiting for the EV is another story for industrial estate ya. To come to Indonesia, and I believe it will come eventually, karena ya terlihat juga nih dari tamu-tamu yang hadir ya datang ke tempat kita gitu. They're very very bisa dibilang serius ya mau masuk Indonesia. Saya juga sempat tanya ke orang marketing kita ya, itu mereka ada ini nggak sih sedikit wait and see karena ada pemilu apa? Menurut our team marketing itu they're not holding back. Mereka itu nggak wait and see. Jadi they want to come, they want to build factory in Indonesia. Jadi bisa dibilang ya saat ini sangat-sangat positif for industrial estate ya. Not only for SSIA, I would say, di mana industrial estate yang memang masih lahannya cukup banyak, itu semua potensi untuk ini masuk. Iya sih, setuju sih. Apalagi kayak kemarin kan sempat baru launching nih kendaraan listrik dari China yang sekarang jadi nomor 1, BYD. Itu kan juga resmi rilis di Indonesia. Itu juga mungkin ada potensi juga untuk bikin company di sini atau bikin pabrik. Kalau mereka ingin mendapatkan harga yang lebih affordable ya, biasanya mesti bikin pabrik di sini jadi harga lebih terjangkau gitu loh. Dan kedepannya kan memang arahnya untuk mobil listrik akan lebih berkembang ya. Jadi ya dan memang untuk sektor properti ini seperti tadi kita udah ngomong di awal, setahun 2 tahun ini atau udah beberapa tahun nih sih ya nggak dapet flow atau nggak perform karena memang momentumnya belum ada gitu loh. Waktu itu ada COVID ya, pasti kalau ada COVID kan penjualan juga mungkin persepsi orang akan ada penurunan. Sebenarnya penjualan sih actually nggak terlalu impacted sebenarnya, tapi emang sahamnya itu belum ada flow ya. Mungkin kita harapin habis pandemi kan suku bunga naik itu automatically secara sentimen nggak terlalu menarik untuk invest di sektor properti. Nah mudah-mudahan 2024 ada penurunan
suku bunga itu bisa trigger, ditambah juga banyaknya investasi asing setelah Pilpres nanti. Biasanya setelah Pilpres akan ada investasi baru yang lebih confidence lah, lebih yakin orang untuk invest di Indonesia, jadi akan dapat penambahan juga dari sektor-sektor ini ke industrial estate untuk SSIA, dan sahamnya juga yang semua sektor, mau industrial mau yang properti land bank itu landed house juga naik ya nantinya. Buat teman-teman kalau nanti ada pertanyaan lagi, mungkin sekarang lagi nggak kepikiran, nanti bisa kontak Bu Erlin di email ini. Jadi nanti bisa nanya-nanya. Kan mungkin kan kayak tadi tuh ada yang nanya pemegang saham pengendali, ya boleh di email. Dan saya juga dulu beberapa kali ada email Bu Erlin untuk nanya data ya, so far bagus banget responnya. Dan Bu Erlin memang udah lama banget nih di SSIA, jadi udah sangat menguasai banget deh untuk ini. Oke Ci, mungkin kita masuk ke ini ya, technical. Aku izin stop share screen dulu ya Ci ya. Ya oke, saya stop screen ya. Oke, sebentar. Cuman aku lupa untuk minta ini, teman-teman, aku lupa mintain teknikalnya SSIA. Jadi nanti Senin ya kita akan minta dulu sama analisnya, tim risetnya IIE. Oke, sekali lagi disclaimer. Oke, untuk IHSG, kalau bullish skenario, IHSG ini bergerak sideways dalam jangka pendek dan akan tes resisten di 7280. Jika break 7280, IHSG berpotensi membentuk double bottom dengan target di 7410. Indikator MACD membentuk golden cross. Kemudian kalau bearish skenario, IHSG sideways dalam jangka pendek dalam range 7153 hingga 7280. Jika break support di 7153 akan membuka peluang IHSG untuk koreksi menuju target inverted flag pattern di 6910. Jadi emang marketnya lagi bisa ada dua potensi nih ya. Dan kalau untuk yang rotasi sektor weekly, kalau kita lihat improving ini ada IDX Tech sama IDX Finance ya. Ini mulai improving. Infra ini turun nih, dadakan turun. Dan yang banyak di lagging ini ada IDX Prop, IDX Cyclical, Trans, IDX Industry, Health, IDX Non-Cyclical, dan IDX Energi yang pindah dari weakening ke lagging. Dan yang weakening ada IDX Basic. Yang daily ini kalau kita lihat nih tech yang ada di improving, non-cyclical, kemudian yang pindah ke leading ini banyak nih, termasuk IDX Energi, Finance, Industri, Property juga nih kelihatannya mau perform. Kalau yang lebih short termnya di daily IDX Trans, yang weakeningnya nggak ada, yang laggingnya ada IDX Basic dan Infra. Kemudian IDX Infra yang weekly, nih apa yang kira-kira? Nih kok begini ya, chartnya sangat membingungkan sih. Apa nih salah chart ya? Ya kok kayak semuanya ada di sini, nggak ada 4 kuadran gitu. Ya udah, ntar aku tanya dulu deh sama analisnya. Nah kalau IDX Trans yang di weekly ini, yang improving ini ada Temas, ada Laju. Ini kelihatannya yang transportasi termasuk kapal-kapalan. Ada Laju, ada SMDR, ada TNCA, ASA. Ini masih di improving ya, jadi masih potensi banget nih biasanya. Dan yang udah ke leading ini ada Heli, ada GTRA. Nih aku nggak tahu nih apa nih, TRJA. Kemudian LP, ada Weakening, ada Nelly. Kemudian ini ada MITI, ada HICE yang ada di lagging, dan ada Bluebird ya. Kemarin Bluebird mulai ada ke pergerakan situ. Jadi ini yang untuk yang IDX Trans.
Dan sahamnya apa yang menarik? BBRI koreksi dan bertahan di support 5750, bertahan di level tersebut dalam jangka panjang. BBRI berpotensi membentuk rounding bottom pattern dengan target 6850. Rekomendasi teknikal untuk BRI adalah buy area di 59 hingga 57, target 162, target 26850 dan stop lossnya di 56. Tapi ya masih ini masih negatif. Kemudian ada BBTN itu tetap bertahan di atas support 1305, bertahan di level tersebut, berpotensi untuk BBTN rally menuju target double bottom di 1440. Saat ini BBTN udah berada di atas Tenkan-sen, Kijun-sen, dan Kumon. Ini untuk Ichimoku-nya ya, ini yang Ichimoku. BBTN rekomendasi buy area 1370 hingga 1305, target 1440 dan target kedua 1510, stop loss di 1300. Kemudian ini ada MBMA yang kemarin sempat rame banget ya. Break resisten di 60, berpotensi untuk MBMA rally lanjutan menuju target rounding bottom di 825. Senkau Span A berpotensi membentuk bullish crossover terhadap Senkau Span B. Jadi nih rekomendasi teknikal untuk MBMA adalah buy area di 710 hingga 670, target 1765, target 2825, stop lossnya di 640, MACD dia positif. Kemudian ini ada BBYB tuh kemarin sempat mulai ada pergerakan karena kan diturunin dulu lumayan tuh, koreksi dan bertahan di last low di FR 50% di 356, berpotensi rebound dan akan menuju FR 50% di 410 dan FR 61,8 di 428. Saat ini BBYB bertahan di awan hijau, mengindikasikan BBYB ini masih bullish. Rekomendasi teknikal untuk BBYB adalah buy area di 376 hingga 342, target 1410, target 2428, stop lossnya di 340. Tapi ya dia masih negatif ya. Kemudian ini ada Antam yang kemarin rame banyak berita. Antam ini rebound dari support konsolidasi di 1580. Antam ini berpotensi rebound lanjutan menuju target FR 61,8 di 1725 dan resisten konsolidasi di 1810. Kemarin Antam ini sempat terjadi lonjakan volume yang cukup besar ya dengan adanya berita positif sih. Rekomendasi teknikal untuk Antam adalah buy area di 17 hingga 1650, target 1172, target 21810 dan stop lossnya di 158. Walaupun MACD-nya ini belum positif ya, masih negatif. Kemudian ada ADMR koreksi dan bertahan di support uptrend line jangka panjang dan lower Bollinger Band di 1255. ADMR berpotensi rebound lanjutan menuju last high di 1380 dan 1485. Rekomendasi teknikal untuk ADMR adalah buy area di 1330 hingga 1270, target 1138, target 1485 dan stop lossnya 1250. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teknikalnya. Oke, Ci Erlin dan Burut, mungkin karena kita nih hari ini udah belajar cukup banyak ya mengenai SSIA dan semua company di bawahnya. Mungkin ada closing statement sih untuk teman-teman di sini. Ya mungkin closing statementnya dari SSIA adalah kita bisa dibilang ya memang cukup lagging in terms of sumbang Sparpolitan line sales sejak 2020 ya. Itu dikarenakan juga kita tidak paham waktu pas itu pandemik berkepanjangan ya sehingga 2022. Tapi saat ini kita yakin ya, karena I think it's a matter of time. EV will come to Indonesia and then kita sangat-sangat percaya Subang will take off somehow ya, karena kita memang posisi kita itu sangat-sangat strategis, dikelilingi oleh major infrastruktur. Jadi please stay tune untuk mendengarkan update-update berikutnya mengenai SSIA. Oke, thank you Ci. Nanti kalau ada update tolong di-share, nanti kita bisa blast juga ke teman-teman semua di grup. Oke, mungkin gitu dulu. Makasih untuk Ci Erlin dan Burut dan SSIA yang udah kasih kita banyak update. Mungkin kita nanti kalau ada perkembangan lagi, kalau udah ada pergerakan major yang rame, nanti kita bisa invite lagi ya Ci untuk kasih insight ke teman-teman semua.
Oke, mungkin itu dulu yang bisa sampaikan untuk hari ini. Sampai ketemu untuk minggu depan. Kita ada market outlook yang exclusive edition atau berbayar, dan buat teman-teman yang belum beli tiketnya boleh hubungin blibli.com untuk pembelian tiketnya. Mungkin itu dulu Ci. Thank you banget. See you next update ya. Oke, gitu dulu. Yeah, Thank you. Sehat selalu dari Picuan. Terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih. Ya, bye.